Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar keluarga Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Yohanes Sugianta. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan, rezeki yang cukup dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas berbagai hal perkembangan mudik Lebaran 2024 atau 1445 Hijriah. Keluarga Indonesia, berbagai sumber yang saya dapatkan bahwa Lebaran tahun ini akan terjadi mobilitas warga atau masyarakat kurang lebih 94 juta manusia atau warga yang akan pulang mudik Lebaran. Oke, tepatnya kurang lebih berdasarkan data yang saya baca adalah 93,4 juta masyarakat akan mudik Lebaran. Nah, para keluarga Indonesia agar ter-reminding kembali, maka saya akan menceritakan berbagai hal tentang kenapa mudik, apa sih mudik itu, gitu ya. Berdasarkan referensi yang saya baca, mudik Lebaran ini adalah ngetrennya di tahun 1970-an. Nah, sebenarnya sudah lama sejak zaman dahulu kala tradisi ini sudah terjadi. Nah, mudik Lebaran atau mudik, gitu ya. Ini adalah tradisi pulang kampung ya, atau mudik, pulang mudik ya, dari kota ke kampung halaman. Nah, tujuannya ya itu bersilaturahmi, ketemu keluarga, kangen-kangenan, dan mungkin beberapa tujuan lain, bersukacita, merayakan kemenangan dan sebagainya, sehingga dilaksanakan tradisi mudik Lebaran. Keluarga Indonesia yang berbahagia, para pemudik, tadi sudah saya ceritakan bahwa mudik Lebaran kali ini memerlukan anggaran atau perputaran anggaran itu kurang lebih diprediksikan 30,4 triliun rupiah yang akan beredar di masyarakat kita semua. Nah, ini harusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah agar pemerintah itu ya lebih care, lebih peduli, lebih siap untuk menghadapi berbagai hal tentang dinamika mudik Lebaran tahun 2024 ini. Karena di situ ada mobilitas 94 juta warga masyarakat yang akan menjalankan tradisi mudik. Nah, juga perputaran anggaran ini cukup besar sehingga akan mendongkrak perekonomian Indonesia, lebih khususnya di pedesaan. Oke, lalu bagaimana mudik Lebaran yang berkualitas itu? Bagaimana mudik Lebaran yang berkualitas itu? Berdasarkan data yang saya dapatkan adalah ada berbagai hal yang mempengaruhi kualitas mudik Lebaran itu terjadi, atau apa sih pengaruh yang mempengaruhi terjadinya proses mudik Lebaran yang berkualitas. Ya, proses mudik yang berkualitas, mudik Lebaran yang sukses, gitu. Terkendali, aman, tentram, menuju kampung halaman, selamat balik lagi ke tempat tinggal atau kediaman atau kota asalnya dengan lancar, gitu, tanpa ada kendala suatu hal. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa mudik Lebaran, kualitas mudik Lebaran ini, sukses mudik Lebaran itu bisa dipengaruhi 3 hal. Ya, 3 hal. Hal pertama atau poin pertama adalah sarana-prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Ya, jelas ya, sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Ya, beberapa bulan yang lalu, yang saya dengar dan saya lihat, ada beberapa perbaikan jalan-jalan tol, jalan-jalan provinsi, ya, jalan-jalan kota kabupaten, ya, atau jalan biasa reguler itu sudah diperbaikin. Ya, jadi ada berdasarkan data-data yang saya baca udah ada ratusan
kilometer yang sudah diperbaiki oleh pemerintah untuk mendukung sarana prasarana Lebaran ini berjalan dengan sukses dan berkualitas. Yang berikutnya adalah bagaimana regulasi itu dijalankan dengan maksimal. Contoh regulasi yang dijalankan dengan maksimal agar tidak terjadi confuse atau kebingungan dari masyarakat, dari pengusaha, dari karyawan dan sebagainya, maka regulasi itu harus diambil keputusan dengan jelas. Presiden nggak boleh bimbang, menteri-menteri harus koordinasi antar menteri, antar lembaga, antar departemen dan sebagainya, sehingga seluruh komponen pemerintahan yang ada dari pemerintah pusat, kementerian dan pemerintah daerah bisa menjalankan proses pelaksanaan mudik lebaran itu berkualitas dengan adanya regulasi yang ada. Nah, regulasi yang ada itu bagaimana melakukan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Polri bersama dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Rekayasa itu diantaranya bisa terjadi dari plat nomor ganjil genap, bisa counterflow atau one way dan sebagainya, atau dibatasi waktu dan sebagainya. Nah, itu diantaranya beberapa regulasi yang ada. Kalau sarana tadi juga sudah saya sebutkan ya, pos-pos keamanan juga sudah disiapkan oleh TNI Polri dan sebagainya. Pemerintah daerah juga sudah membuka pos-pos layanan untuk suksesnya mudik lebaran tahun ini. Nah, berikutnya pengaruh yang ketiga adalah perilaku pemudik. Nah, perilaku pemudik ini kenapa saya sebutkan perilaku pemudik? Karena di situ ada regulasinya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun sampai dengan diimplementasikan ke daerah, baik pemerintah daerah, TNI Polri dan sebagainya sudah melakukan atau berkoordinasi SK bersama, keputusan bersama, menteri dan sebagainya sudah diimplementasikan sampai tingkat daerah. Nah, kalau regulasi ini tidak dijalankan dan tidak ditaati oleh para pemudik, maka akan terjadi berbagai hal. Ya, karena regulasi tadi nggak menaatin lalu lintas, pelaksanaan counterflow, pelaksanaan one way dan sebagainya, kecepatan dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya, abai lalai dengan menjaga kesehatan, gitu, nggak mengecek kendaraannya, gitu, kecepatan nggak terukur dan sebagainya, istirahat terlalu berlebih, jadi merepotkan para pemudik yang lainnya, sehingga apabila para pemudik akan beristirahat seperti tadi sebutnya, sehingga bisa bergantian dengan pemudik lainnya, sehingga mobilitas pemudik tidak menumpuk di satu tempat, sehingga akan terjadi semacam kemacetan dan sebagainya, kurang tertib dan sebagainya. Nah, kalau ketertiban lalu lintas tidak dijalankan, maka dampak buruknya adalah bagi pemudik itu sendiri, keluarga pemudik itu sendiri. Yang kedua adalah menghambat perjalanan pemudik lainnya karena ada kecelakaan sehingga ada traffic jam dan sebagainya. Gitu ya para pemudik ya, para keluarga Indonesia. Jadi prediksi saya adalah kualitas mudik ini ada dipengaruhi 3 faktor utama, yaitu pertama adalah sarana prasarana tadi, termasuk pos-pos penjagaan dan sebagainya. Yang kedua ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk hari libur dan sebagainya, diatur sehingga para karyawan, pengusaha dan sebagainya menjalankannya dengan tertib dan terkendali. Ya, yang ketiga adalah sikap dan perilaku para pemudik itu sendiri. Gitu ya. Kesimpulannya adalah bahwa kualitas mudik lebaran ini akan dipengaruhi 3 hal, yaitu dari sarana prasarana, ya, dari regulasi dan perilaku pemudik itu sendiri. Oke, agar terremending dan para pemudik itu lebih waspada dan lebih hati-hati lagi di jalan, mari kita lihat update perkembangan situasional mudik lebaran kali ini. Kita coba cuplikan video ini, kita lihat bersama. Kenaikan jumlah
pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur diprediksi akan melonjak pada 6 hingga 7 April 2024. Kenaikan penumpang terjadi pada masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana mayoritas hendak pulang kampung ke Pulau Sumatera. Gabungan TNI Polri melakukan gabungan kerjasama yang baik sehingga target mudik lebaran yang berkualitas, sukses, aman dan terkendali adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, dari unsur pemerintah, dari unsur pemerintah daerah, pusat sampai daerah, kementerian dan sebagainya, TNI Polri dan sebagainya, kita semua harus mensukseskan mudik lebaran tahun 2024 ini dengan berkualitas, sukses, dan aman, terkendali, sampai di kampung, balik lagi ke kota, ya, ke rumah dan kediaman sehat walafiat. Oke, saya kira itu saja. Saya cuplikan video sudah kita lihatkan, update informasi lebaran sudah update di beberapa tempat dan sebagainya, media dan sebagainya. Maka saran saya adalah berhati-hatilah di jalan. Semoga sampai tujuan dengan aman, selamat, sehat walafiat, dan kembali lagi dengan sukacita dan gembira, aman, selamat sampai di rumah kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti. Wassalam.